Baik adik-adik, kakak lanjutkan lagi dari nomor 44 ya adik-adik. Nah di sini X sama dengan 16,67% dari 114 ya. Nah 16,67% itu kan sama saja dengan 16,67 per 100 ya. Atau kalau ditulis 0,1667. Nah 0,1667 kan itu sama saja dengan 1 per 6 ya. 1 per 6 itu kan 1,6667. Nah kalau kalian sering mengerjakan bentuknya kayak gini ya. Jadi 16,67% kakak ubah ke 1 per 6. Jadi X sama dengan 1 per 6 dari 114. Berarti 1 per 6 dikali 114 ya. 114 bagi 6 itu 19. Nah kita dapat X nya sama dengan 19 ya. Oke, lanjut ke yang Y nya. Nah Y nya di sini kakak ubah dulu yang kakak lingkarin ini ya. Nah yang 0,000343. Nah itu sama saja dengan 343 per 1 juta kan ya. Karena ada 6 digit di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti per 1 juta. Ya, per 1 juta. Nah, 343 itu kan sama saja dengan 7 pangkat 3. Ya, 7 pangkat 3 per 1 juta itu kan 10 pangkat 6. Ya, 10 pangkat 6. Jadi kan kalau kakak tulis gini biar akar pangkat 3-nya hilang. Ini kan sama saja dengan 7 pangkat 3 per 3 per 10 pangkat 6 per 3. Jadinya kan 7 pangkat 10, 6 bagi 3, 2. Jadi 7 per 100 ya. Nah, jadi yang akar pangkat 3 0,000343 itu sama saja dengan 7 per 100. Jadi kakak tulis di sini Y-nya sama dengan 7 per 100 dikali 200 tambah 256 pangkat 0,25 ya. 256 0,25 itu kan sama saja dengan 1 per 4 ya. 1 per 4. Jadi kakak tulis gini, ini coret ya jadinya. 200 bagi 100 kan 2. Jadinya Y sama dengan 7 kali 2, 14. Tambah, kalau kakak tulis ini kan ya. Nah, akar pangkat 4 dari 256. Jadi Y sama dengan 14. Jadi Y sama dengan 14 tambah. Nah, kalian cari perkalian pangkat 4 ya. Kalau dikalikan hasilnya 256 ya. 4 bilangan yang sama kalau dikalikan hasilnya 256 berapa? Itu adalah 4 pangkat 4. Ya, 4 pangkat 4. Jadi akar pangkat 4-nya dicoret. Jadinya Y sama dengan 14 tambah 4 ya. Jadinya Y sama dengan 14 tambah 4 berapa? 18. Nah, tadi X-nya kita sama dengan 19 ya. X-nya sama dengan 19. Y-nya sama dengan 18. Jadi ini bisa kita cari ya. Untuk hubungannya, yang pasti kan hubungannya adalah X lebih dari Y ya. Karena lebih besar nilai 19 daripada 18. Jadinya X lebih dari Y. Nah, di sini nggak ada yang X lebih dari Y kan ya. Yang A salah, yang B salah. Nah, tinggal kalian cek yang C dan D ini apakah ada yang benar ya. Nah, setahu kakak di sini ya, untuk di sini bisa kalian cek sendiri ya. Yang benar apakah yang C atau D? Apakah dua-duanya ada yang sama ruas kiri dan ruas kanannya nilainya ya. Karena kan tadi kita sudah dapat X-nya 19, Y-nya 18. Tinggal kalian substitusikan ke C sama ke D. Apakah ruas kiri dan ruas kanannya sama?
Kalau misal ruas kiri dan ruas kanannya beda untuk C dan D, berarti jawabannya yang E ya. Jadi bisa kalian cek sendiri di sini. Oke. Jadi bisa kalian cek sendiri di rumah ya. Nah. Oke, pembahasannya seperti ini adik-adik. Lanjut kita ke nomor 45 pembahasannya. Nah, ke nomor 45. Ini kakak hapus dulu biar kakak bahas ulang. Nah, jadi katanya di sini jika X plus 1/3 Y per 3X min 2Y sama dengan 4/3, yang ditanyakan adalah hubungan X dan Y-nya ya. Ini kita tinggal kali silang, jadinya X tambah 1/3 Y ya dikali 3 sama dengan 3X min 2Y kali 4 ya, kali silang. 3 kali X 3X tambah 3 kali 1/3 Y hasilnya. Dikali lagi 4 kali 3X 12X min 4 kali min 2Y min 8Y. Nah, kita susun yang X dengan yang X ya. Yang X dengan yang X jadinya gini. Ya. Jadinya yang ruas kanan kakak buat jadi X ya, yang kiri jadi Y. Jadinya Y tambah 8Y sama dengan 12X dikurang 3X. Y tambah 8Y 9Y. 12X dikurang 3X 9X. Dicoret 9-nya. Jadinya Y sama dengan X atau X sama dengan Y ya. Nah, hubungannya sama dengan ya, sama. Berarti jawabannya yang D, berarti X sama dengan Y. Nah, seperti itu pembahasannya ya adik-adik. Bisa kalian catat. Baik, kakak lanjutkan lagi ke nomor 46. Ya, ke nomor 46. Nih, kayak biasa kakak hapus lagi. Oke, nomor 46. A sama dengan akar 10 plus akar 84 ya. Dan B sama dengan akar 7 plus 3. Oke. Jadi yang B-nya cukup gini aja ya, akar 7 plus 3. Kita ngubahnya ke bentuk yang A. Kita ubah yang A ini ke bentuk yang kan ada bentuk gini kan ya. Kalian ingat, kalau misal ada bentuk akar kayak gini, akar A plus B plus minus ini maksudnya tandanya ya, apakah penjumlahan apakah pengurangan tergantung soalnya nanti. A plus B plus minus 2 kali akar AB itu sama dengan akar A plus minus akar B. Ini rumusnya ya. Kalau bentuknya kayak gini hasilnya adalah ini ya. Nah, itu. Nah, ini kan sama kayak yang A ya. Yang A kan sama dengan akar 10 plus akar 84. Nah, tapi kan syaratnya harus ada 2-nya ya. Nah, 2 itu kan sama saja dengan akar 4. Ya, akar 4 kan sama dengan 2. Berarti 84 ini kita bagi dengan 2 ya. Jadinya akar 10 tambah 84 bagi 2 berapa? 21 ya. Jadinya 4 kali 21. Jadinya di sini kakak tulis ini ya. A sama dengan akar 10 plus akar 4 berapa? 2. Jadinya 2 akar 21. Nah, biar bentuknya sama-sama 2 di sininya baru bisa. Nah, kalian cari dua bilangan kalau dijumlahkan hasilnya 10. Lalu kalau dikali hasilnya 21. Apa bilangannya? 7 dan 3 ya. 7 tambah 3 10. Terus 7 kali 3 21. Berarti bilangannya adalah yang A dan B-nya di sini adalah 7 dan 3. Berarti kakak tulis akar 7, di sininya akar 3. Karena di sininya tanda tambah, berarti ininya tambah ya. Nah, jadi A sama dengan akar 7 plus akar 3. Itu yang nilai A-nya. Nah, kakak tulis lagi ya.
A-nya sama dengan akar 7 plus akar 3. Terus yang B-nya akar 7 plus 3. Nah, besaran yang mana? Besaran yang B ya, karena yang B di sini 3. Kalau yang A kan akar 3. Akar 3 kan 1, sekian-sekian. Ya. Jadi yang jelas di sini A kurang dari B atau B lebih dari A. Nah, kita cek dulu di opsi jawaban. Ya, di opsi jawaban. Yang C salah, yang D salah ya, sudah kakak cek. Jadi jawabannya adalah yang ada A kurang dari B. Jadi nomor 16 jawabannya nomor 46 jawabannya yang A ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke nomor 47. Oke, sebelum itu kakak bersihkan dulu ya. Oke, lanjut ke nomor 47. Sebuah sweater dijual dengan diskon ganda. Diskon ganda ini maksudnya diskon 2 kali ya. 50% dan 20% ya. Diskon 50% plus 20%. Ini bukan diskon 70% ya. Salah. Jadi kalau diskon 50% plus 20% itu didiskon dulu 50%. Nah, terus dari yang setelah kita hitung diskon 50% terus didiskon lagi 20%, seperti itu. Ya. Jika harga sweater setelah didiskon adalah 119.600, maka besar diskon yang diperoleh dari pembelian sweater tersebut adalah, nah yang ditanyakan besar diskonnya berapa ya? Maksudnya potongan harganya berapa? Sini ya. Potongan harganya berapa? Jadi buat nyari itu kita harus tahu dulu harga awalnya ya. Nah, yang 119.600 ini kan harga setelah diskon. Kita harus cari tahu dulu harga awalnya. Karena apa? Karena di sini kan ingat rumusnya. Ingat harga setelah diskon sama dengan 1 dikurang diskon 1 dikali 1 dikurang diskon 2 dikali dengan harga awal. Nah, harga awal ini yang kita cari terlebih dahulu ya. Nah, harga setelah diskonnya tadi berapa? 119.600. Berarti 119.600 sama dengan 1 kurang D1 kan ya, berarti 1 dikurang 50%. Ya, ini D1, ini D2. Dikali 1 kurang 20% dikali harga awal. Ya. Jadi 119.600 sama dengan 1 dikurang 50% berapa? 50%. Ya. Kenapa? Karena 1 itu sama dengan 100% ya. 1 itu sama saja dengan 100%. Kenapa? 100% itu kan 100 per 100 atau 1 ya. Dikali 1 kurang 20% berapa? 80% ya. Karena 100% dikurang 20%. Ya, kakak tulis dulu ya. 1 itu sama dengan 100%. Nah, 50% dikali 80% dikali harga awal. Ya. Jadi 119.600 sama dengan, nah 50% dikali 80% itu sama saja dengan 40% ya. Tinggal kali angkanya aja ya. 5 kali 8 berapa? 40. Berarti 40%. 40% dikali harga awal. Nah, bisa kita nyari harga awalnya. Berarti harga awalnya adalah, tinggal pindah ruas ya, 119.600 dikali 40% itu kan sama saja dengan 40 per 100 ya. Kalau pindah ruas berarti dikali 100 per 40. Nah, nanti kalian dapat harga awalnya, kalau sudah kalian hitung, 119.600 dikali 100 per 40 itu adalah 299.000. Nah, jadi harga awalnya adalah 299.000.
Nah, yang ditanyakan tadi besar diskonnya kan ya. Nah, gampang aja. Besar diskon itu kan berarti apa? Harga awal dikurang harga akhir ya. Jadi di sini besar diskon kakak tulis di sini aja ya. Jadi di sini besar diskon ya. Besar diskon sama dengan harga awal dikurang harga akhir. Berarti apa? 299.000 dikurang harga akhirnya ternyata tadi berapa? 109.600 ya. Berapa? 299.000 dikurang 119.600 dapatnya 179.400. Nah, jadi besar diskonnya adalah 179.400. Jawabannya yang C. Oke, seperti itu ya. Nah, pembahasannya seperti ini. Oke. Baik, kakak lanjutkan lagi ke nomor 48. Oke, nomor 48. Sebuah toko buku menjual satu lusin buku gambar dengan harga 73.200. Berarti kan kalau kakak tulis ya, satu lusin itu 12 buah ya. Jadi satu lusin itu sama dengan 12 buah. Dan memperoleh laba sebesar 22% dari harga beli. Laba itu apa? Untung ya. Laba itu sama saja dengan untung. Nah, di sini berapakah harga beli satu buku gambar tersebut? Oke, berapakah harga beli satu gambar buku tersebut? Berarti kan bisa kita cari harga jualnya ya. Kan tadi katanya apa? Harga jual satu lusinnya kan 73.200 ya. Berarti harga jual sama dengan harga beli tambah, tapi katanya kan tadi dia laba ya, dapat untung 22%, berarti ditambah dengan laba ya. Harga jualnya tadi berapa? 73.200. Harga belinya kita misalkan dengan X aja ya, biar lebih enak. X tambah labanya apa? 22%. Nah, katanya tadi untungnya atau labanya 20% dari harga beli, berarti 22% dari X ya. Nah, jadinya di sini kakak perbesar dulu ya. Jadi kan tadi berapa? 73.200 sama dengan X tambah 22% X. Ini kan X atau 1X ya. 1X kan berarti sama saja dengan 100% ya. 100% itu kan sama dengan 1 kan ya. Berarti X tambah 22% itu sama saja dengan 122%. Berarti 122% X ya. X tambah 22% X. 122% X ya. Karena kan ini koefisiennya 1 ya. 1 itu kan sama saja dengan 100%. Oke, yang kita cari nilai X-nya ya. Sama kayak tadi, 122% itu kita pindah ke ruas kiri. Jadinya 73.200 dikali, ini kan 122/100 ya. Kalau pindah ruas berarti dikali 100/122. Nah, kalian hitung berapa hasilnya? 73.200. Ini 73.200 ya. Dikali 100 dibagi 122 dapat 60.000 ya. Nah, X tadi apa? X tadi adalah harga beli ya. Harga beli untuk 12 lusin ya. Harga beli untuk 12 lusin. Yang ditanyakan adalah harga beli satu buku. Berarti tinggal kita bagi dengan 12 ya. Jadi harga beli per bukunya sama dengan 60.000 dibagi 12 dapat
dapat 5.000. Jadi harga per bukunya adalah 5.000 ya. Nah, berarti jawabannya apa? Jawabannya yang B ya. Jawabannya yang B. 5.000. Oke, bisa kalian lihat di sini pembahasannya adik-adik. Nah, seperti itu ya. Oke, kakak lanjutkan ke nomor 49. Ya, kakak hapus ya. Selisih dua bilangan adalah 6 ya. Dan jika kedua bilangan itu dijumlahkan hasilnya adalah 32. Berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan tersebut? Oke, selisih dua bilangan adalah 6. Kakak misalkan aja ya. Dua bilangan itu A dan B ya. Jadi selisih dua bilangan adalah 6, berarti A min B sama dengan 6 ya. A ini bilangan pertama, B ini bilangan kedua. Jadi kakak tulis A min B sama dengan 6. Nah, dan jika kedua bilangan dijumlahkan hasilnya adalah 32. Berarti kalau kakak tulis apa? A plus B sama dengan 32 ya. Jadi ini tadi persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan tersebut? Selisih dari kuadrat, selisih kuadratnya. Berarti yang ditanyakan adalah A kuadrat min B kuadrat ya yang ditanya. Nah, kalian pasti ingat kan A kuadrat min B kuadrat ini sama saja dengan A plus B dikali A min B ya. Sudah sering. Nah, A plus B kan diketahui berapa? 32 dikali A min B. A min B-nya 6. Berarti 32 dikali 6. Nah, 32 kali 6 berapa? 192. Jadi jawabannya yang E. Ya. Seperti itu. Lanjut ke nomor 50 ya. Nomor 50. Audrey membeli 5 baju dan 4 celana di sebuah toko seharga 425.000. Bino membeli 4 baju dan 3 celana di toko yang sama seharga 330.000. Ya, harga masing-masing baju dan celana adalah kayak kita misalkan aja ya di sini. Baju ini kita misalkan dengan X. Celana kita misalkan dengan Y ya. Jadi kalau kakak tulis 5X tambah 4Y sama dengan 425.000. Persamaan 1. Terus yang persamaan kedua 4 baju dan 3 celana. Berarti 4X tambah 3Y sama dengan 330.000. Ya, ini persamaan kedua. Yang ditanyakan adalah harga masing-masing baju dan celana. Berarti yang ditanyakan adalah X-nya berapa, Y-nya berapa ya, seperti itu. Jadi oke. Jadi kita cari secara manual ya. Karena yang ditanyakan adalah X dan Y. Pakai eliminasi bisa di sini. Ya. Karena misal di sini kalau kita jumlahkan, kan kakak bilang ya kalau SPLDV persamaan linear dua variabel kalau tidak ditambah dikurang. Ini kalau misal kita tambah atau kita kurang tidak belum bisa dapat jawabannya ya. Jadi kita eliminasi dulu salah satu variabel ya. Misal kita mau mengeliminasi yang X ya. Berarti kita eliminasi yang Y-nya aja ya. Berarti ini kan 4 dan 3 ya. Berarti tinggal dibalik, di atasnya dikali 3, bawahnya dikali 4. Jadinya persamaannya menjadi persamaan 1 dikali dengan 3 persamaan 2 dikali dengan 4. Jadinya 15X tambah 12Y sama dengan 425 kali 3. Ayo berapa?
425 kali 3, 1275 ya. Itu 1275 tambah nolnya 3 sini. Lanjut yang persamaan 2. 4x kali 4 16x tambah 3y kali 4 12y sama dengan 330 dikali 4 dapat 1320 ya. Tambah nolnya 3. Nah, bisa kita eliminasikan ya di sini. 12y-nya habis. Nah, 15x kurang 16x berapa? Min x ya. Terus 1.275.000 atau 1275 dikurang 1320 itu min 45. Min 45 ya, jadinya min 45.000. Jadinya kan bisa kita coret ya. Di sini negatifnya berarti kita dapat x-nya ya. Kita dapat x-nya sama dengan 45.000. Ya, atau harga satu bajunya 45.000 ya. Ada nggak di sini? Oh, berarti jawabannya antara C dan D ya. Nah, karena kita sudah dapat nilai X 45.000, kita bisa mencari nilai Y-nya. Tinggal disubstitusikan ke persamaan 1 atau 2 ya. Nah, di sini kalian kan bisa ya mencari variabel Y-nya di sini. Jadi kakak skip aja ya. Jadi untuk nomor 50 jawabannya yang D ya. Nanti kalian dapat nilai Y-nya 50.000 ya. Soalnya coretannya nggak cukup lagi. Lanjut lagi ke nomor 51. Reti memiliki uang sebesar 3.600.000. Uang tersebut ditabung di bank yang memiliki suku bunga 10% per tahun. Jika uang yang diterima Reti saat ia mengambil uangnya di bank adalah 4.200.000, maka berapa lama Reti menabung? Oke, jadi kita tulis dulu aja ya tabungan awalnya berapa. Jadi tabungan awalnya adalah 3.600.000 ya. Terus bunga per tahunnya kan tadi berapa? 10% ya, 10% per tahun. Jadi kita cari dulu bunga per tahunnya berapa. Berarti 10% dikali tabungannya tadi, tabungan awalnya 3.600.000. Jadi 10% dikali 3.600.000 dapat 360.000 ya. Jadi 360.000 ini adalah bunga per tahunnya di sini. Nah, bunga per tahun. Berarti kita bisa dong nyari bunga per bulannya. Jadi bunga per bulannya sama dengan 360.000. Satu tahun kan 12 bulan ya. Jadi 360.000 dibagi 12. Jadi bunga per bulannya adalah 30.000. Nah, terus kita kan bisa nyari bunga yang diperoleh ya. Bunga yang diperoleh. Cara mencari bunga diperoleh berapa? Tinggal uang awal dikurang uang akhir. Uang akhirnya kan 4.200.000 ya. 4.200.000 dikurang 3.600.000. Nah, 4.200.000 dikurang 3.600.000 itu 600.000 ya. Jadi pertambahan uangnya adalah 600.000. Nah, tinggal kita bagi ini 600.000. Berarti lama dia menabung 600.000 ya. 600.000 dibagi dengan bunga per bulannya. Bunga per bulannya berapa tadi? 30.000 ya. 30.000. Jadinya kita coret di sini. Nolnya 4. Jadinya sisa 60 bagi 3 ya. Dapat 20 bulan. Nah, 20 bulan itu berapa tahun? Ya. 1 tahun 8 bulan ya. 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan atau 1 tambah 8 bulan kita ubah ke per tahun jadinya berapa? 8 per 12 ya. Jadinya 8 per 12. Nah, 8 per 12 kan bisa kita sederhanakan ya. Jadinya 1
kita bagi dengan 4 berarti 2/3. Jadinya 1/2/3 tahun ya. 1/2/3 tahun. Jawabannya yang C ya. Jadi yang 1 tahun 8 bulan tadi kalian ubah ke dalam bentuk pecahan. Caranya gimana? Yang tadi ya. Nah, 20 bulan tadi kan 1 tahun 8 bulan ya. Berarti 1 tahun tambah 8 bulan. Yang 20 bulan tadi. 1 tahunnya kan tetap. Yang 8 bulan ini kita ubah ke dalam bentuk per tahun. Jadinya tinggal dibagi 12. Kita ubah bulan ini ke tahun. Jadinya dibagi dengan 12. Jadinya 8/12 tahun. Nah, 1 tahun tambah 8/12 kan bisa kita sederhanakan ya. 8 bagi 4 2. 12 bagi 4 3. Nah, 1 tahun 2/3 tahun, atau kalau ditulis 1/2/3 tahun. Nah, gitu ya caranya. Oke, kakak lanjutkan lagi ke nomor 52 ya. Nomor 52. Ibu membeli 21 roti dan 6 kue seharga 225.000 ya. Jika Risma membeli 4 kue dan 14 roti di toko yang sama dengan ibu, maka ia harus membayar. Oke, ini mudah aja. Ini kita misalkan dengan roti itu X ya, kita misalkan. Kue itu kita misalkan dengan Y. Berarti kalau kakak tulis 21X tambah 6Y sama dengan 225.000. Nah, jika Risma membeli 4 kue dan 14 roti, berarti 4 kue, kalau kakak tulis 4X tambah 14, oh ya kebalik ya. 4 kue. Kue tadi kan Y ya, berarti 4Y tambah 14 roti, berarti 14X. Nah, ini hati-hati ya. Harus teliti kalian. Ini berapa? Ini kan kalau kakak tulis sama saja dengan 14X tambah 4Y ya. Sama dengan berapa? Oke, di sini ini kan bisa kakak ubah gini ya. 14X plus 4Y ini kan bisa kita bagi 2 ya. Karena kita bagi 2, 2-nya kita keluarkan. Jadinya 2 dikali 14X bagi 2 berapa? 7X. Tambah 4Y bagi 2, 2Y. Nah, kita ubah ke sini ya. Nah, terus yang ini ya. Yang 21X plus 6Y sama dengan 225.000 kita ubah lagi. Nah, 21X sama 6 itu kan 21X plus 6Y itu kan kita bisa bagi ya. Bisa kita bagi dengan 3. Jadi 3-nya kita keluarkan. Jadi 3 dikali 21X bagi 3 berapa? 7X. Tambah 6Y bagi 3 berapa? 2Y. Sama dengan 225.000 ya. 225.000. Jadinya kan 3-nya bisa kita pindah ke ruas kanan ya, jadinya dibagi. Jadinya 7X tambah 2Y sama dengan 225.000 dibagi 3. Nah, kita bagi aja. 225 bagi 3 itu berapa ya? Nah, 225 bagi 3 itu 75. Berarti 7X tambah 2Y sama dengan 75 tambah 0-nya 3 tadi ya. 0, 0, 0. Jadi 7X tambah 2Y sama dengan 75.000. Berarti ini bisa kita carikan ya. Jadinya 2 dikali 7X tambah 2Y tadi 75.000. 2 dikali 75.000 berapa? 150.000. Nah, itu. Jadi jawabannya yang B ya adik-adik. Nah, B 150.000. Nah, seperti itu ya caranya ya adik-adik. Oke, kakak hapus ya. Tinggal kalian pause adik-adik pembahasannya. Oke, ini kakak hapus ya. Baik, kakak lanjut ke nomor 53. Ini kita sudah masuk ke dalam
pola bilangan nomor 53. Sini. Oke. Ini A, B, C, A, D, E, F, A, G, H, A, I. Ini kan kita lihat di sini, ini B, C, D, E, oh ya, salah ya. Sini A, B, C, D, E, F, G, H. Sebentar, D, E, F. Atau gini ya polanya. 2-3 mungkin. B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sini J. Ini kan ini 2, ini 3, ini 2. Berarti ini 3 ya. I, J, K berarti. Jawabannya yang A berarti ya, J, K. Lanjut ke nomor 54. Ya. 9, 3, 18, 6, 2, 7, 9, 3, 6. Oke, dari yang pola ini kayaknya pola ganjil pola genap ya. Ini pola ganjilnya tambah 9. Ini tambah 9 kan? Ya, 18 tambah 9 kan 27. 27 tambah 9 36 ya. Berarti dari 36 ke sini 36 tambah 9 berapa? 45 ya. Jadinya di sini 45. Terus yang pola genapnya 3 ke 6 tambah 3 kan. 6 ke 9 tambah 3. 9 ke 12 tambah 3 juga. Terus 12 ke sini juga tambah 3. 12 tambah 3 berapa? 15. Jadi kelanjutannya adalah 45 dan 15. Jawabannya yang A. Lanjut lagi ke nomor 55. 3, 6, 3, 10, 3, 15, 3, 2, 1, 3. Oke. Ini juga pola ganjil dan genap ya. Ini kan konsisten 3, ini 3, ini 3, ini 3. Kalau yang ini tambah 4, tambah 5, plus kedua 1 tambah 6. Berarti ke sini tambah 7. Tambah 7 berapa? 28. Jawabannya yang E ya. 28. Baik, kita lanjut ke logika matematika ya. Semua siswa SS mengikuti pelatihan. Udil adalah siswa SS. Semua siswa SS menggunakan baju berwarna biru. Berarti apa kesimpulannya nomor 56? Udil sedang mengikuti pelatihan dan menggunakan baju berwarna biru. Ya, jawabannya nomor 56 yang D ya. 57. Sementara itu dia ekuivalen dengan sebagian bisa ya. Sebagian. Terus ekuivalen dengan beberapa. Ekuivalen juga dengan ada. Terus tidak semua ya. Dan lain-lain. Ya, itu ekuivalen atau setara. Sementara ibu rumah tangga adalah wanita karir, semua wanita karir mempunyai pekerjaan ya. Berarti kalau sebagian semua kesimpulannya kan sebagian ya. Berarti kalau sementara semua kesimpulannya adalah sementara. Jadi jawabannya yang antara A atau B ya. Nah, jawabannya yang A ya. Sementara ibu rumah tangga mempunyai pekerjaan. Lanjut ke nomor 58. Dimas adalah seorang mahasiswa. Setiap mahasiswa memakai seragam hanya saat hari Senin. Sekarang hari Selasa ya. Berarti apa? Kesimpulannya sekarang Dimas tidak memakai seragam.
Jawabannya yang ya. Sekarang Dimas tidak memakai seragam. Kenapa? Karena bukan hari Senin ya. Oke, nomor 59. Nomor 59, suatu hari seorang dosen mempunyai jadwal mengajar 7 mata kuliah, yaitu P, Q, R, S, T, U, dan W. Masing-masing makul berdurasi 1 jam. Jadwal mengajar dosen tersebut adalah sebagai berikut. Oke, dari yang aturan yang pertama ya. Nah, aturan yang pertama, beliau mengajar mata pelajaran Q sebelum mata kuliah W. Berarti apa? Q dulu baru W ya. Q dulu baru W. Terus aturan kedua, beliau mengajar mata pelajaran U sebelum mata kuliah P. U dulu baru P berarti ya. U dulu baru P. Aturan selanjutnya, jam pelajaran mata kuliah S harus tepat sesudah mata kuliah R atau tepat sebelum mata kuliah R. Maksudnya gimana? Ya. Jam pelajaran mata kuliah S harus tepat sesudah mata kuliah R ya. Sesudah berarti R dulu baru S ya. Atau tepat sebelum mata kuliah R. Jadi kan bisa kayak gini kan ya, maksudnya bisa R dulu baru S, atau katanya tadi atau tepat sebelum mata kuliah R. Berarti bisa juga S dulu baru R. Tepat ya. Kalau tepat berarti seperti ini. R dulu baru S ya. R dulu baru S atau S dulu baru R ya. Tepat. Terus lanjut lagi. Salah satu dari mata kuliah R atau T harus diajarkan pada urutan ke-3 ya. Jadi di sini aturan keempat, di sini R atau T mereka urutan ke-3 ya, salah satu. Jadi R bisa nomor 3 atau R bisa nomor 3. Ya. Urutan manakah yang sesuai dengan kondisi jadwal mengajar di atas dari urutan 1 sampai 7 ini enak ya. Tinggal cek pada aturannya saja. Nah, yang pertama, Q dulu baru W. Oke, Q dulu baru W. Yang A benar ya, Q dulu baru W. Terus U dulu baru P. Apakah yang A benar? Salah. Yang A, P dulu baru U. Berarti yang A salah. Terus yang B, Q dulu baru W. Oke, benar. Terus U dulu baru P. Benar. Terus R, S atau SR. Benar ya. RS atau SR benar. Terus si R ini nomor 3 atau si T nomor 3. Nah, nomor 3 di sini siapa? Si W. Berarti yang B salah. Pokoknya R atau T-nya urutan ketiga ya. Terus yang C, Q dulu baru W. Oke, benar. Q dulu baru W. U dulu baru P. Oke, benar. RS atau SR. Salah ya ini. Ini S terus dipisah dengan Q. Salah. Berarti yang C salah juga. Terus yang D, Q dulu baru W. Ini salah. Ini W dulu baru Q. Yang D salah. Berarti jawabannya yang E ya. Tapi kita cek dulu. Q dulu baru W, benar. U dulu baru P, benar. Terus RS atau SR ya. Ini benar. Terus R atau T nomor 3. Nah, sini T-nya nomor 3. Berarti yang E benar. Oke, mudah kan ya? Baik, lanjut nomor 60 ya. Dalam satu kelompok belajar terdiri dari 6 anak, yaitu Rara, Sarah, Tara, Unara, Farah, dan Wanara. Dari yang berat badannya paling kecil hingga yang paling besar. Dari yang paling kecil ya, dari paling kecil hingga yang paling besar berturut-turut adalah berarti dari bakso yang terkecil ya. Berarti kalau kakak tulis
Dari yang terkecil menyukai bakso. Dari yang terkecil menyukai bakso. Terus habis bakso, es krim, donat, durian. Es krim, donat, terus durian. Habis durian, permen. Habis permen, biskuit. Oke, seperti itu. Jadi dari yang paling kiri itu yang paling kecil ya, sampai paling kanan yang paling besar atau paling berat. Yang paling berat ya. Oke, di sini katanya Rara tidak menyukai permen ya. Rara tidak. Jadi dari yang pertama, Rara tidak suka permen. Ya, Rara tidak suka permen. Dan si Rara berat badannya lebih besar dari Tara. Berarti kalau kakak tulis R lebih besar dari Tara atau R lebih dari T ya. Terus aturan kedua, Sarah badannya lebih berat daripada Farah dan Wanara ya. Sarah badannya lebih berat daripada Farah dan Wanara. Berarti kalau kakak tulis S lebih dari V dan S lebih dari W ya. Lanjut ke aturan ketiga. Sarah lebih ringan daripada Unara. Lebih ringan berarti beratan si Unara ya. Berarti si Unara lebih berat daripada si Sarah ya. Si Sarah. Berarti U lebih dari S. Lanjut lagi aturan keempat. Dan Tara lebih berat daripada Wanara. Oke, berarti T lebih dari W. Jika Tara lebih ringan daripada Farah, berarti yang berat siapa sih? Farahnya ya. Berarti V lebih dari T. Maka makanan kesukaan Wanara adalah, yang ditanyakan makanan kesukaan Wanara ya. Berarti bisa kita susun dulu ya di sini. Rara katanya tidak suka permen. Dan R lebih dari T. Nah, ini bisa kita gabung ya di sini. Kan katanya U lebih dari S lebih dari, kan U lebih dari S. Ya, oke ini. Katanya tadi U lebih dari S. Terus S lebih dari V dan S lebih dari W. Berarti kan kalau kakak tulis U lebih dari S lebih dari V, atau U lebih dari S lebih dari W ya. Terus katanya di sini, nah ini bisa kita gabung ya. Berarti R lebih dari T lebih dari W. Ya, terus katanya V lebih dari T. V lebih dari T. Berarti ini bisa kita gabung ya yang ini. U lebih dari S lebih dari V lebih dari T. Oke, bisa digabung ya di sini. Oke, sebentar. Kakak hapus dulu yang ini. Oke, jadi ini bisa kita sambung ya. Ini bisa kita sambung dari kita dapat clue di sini ya. Katanya di sini R lebih dari T lebih dari W ya. Terus V lebih dari T. Bisa kita gabungkan itu yang. Oke, sebentar kakak gabung dulu, kan katanya tadi V lebih dari T kan ya. Berarti kan di sini V lebih dari W kan ya. Kan di sini katanya tadi T lebih dari W ya. T lebih dari W. Terus V lebih dari T. Berarti kan kalau kakak tulis V lebih dari T
lebih dari W. Ya. Berarti kan bisa kita gabung ya yang ini menjadi U lebih dari S lebih dari V lebih dari T lebih dari W ya. Terus katanya R lebih dari T. Ya, R lebih dari T. Terus katanya tadi R lebih dari T ya. R lebih dari T. Nah, tapi di sini katanya si R atau si Rara tidak menyukai permen pokoknya ya. Berarti si Rara bukan yang di sini ya. Nggak mungkin. Berarti kalau kita gabungkan gini ya. USV RTW. Jadinya susunannya gini. Kita tulis USV RTW. USV RTW. Yang ditanya siapa emang nih? W. Nah, berarti kan W paling berat ya di sini. Si W paling berat. Sebenarnya kita nggak harus nyari R-nya juga ya. Soalnya kan di sini pasti si W itu paling berat di sini. Karena dia paling berat berarti dia makan biskuit ya. Dia makan biskuit, jawabannya yang E berarti. Jawabannya E, biskuit. Si Wanara. Oke. Biskuit. Pokoknya si Wanara paling berat ya. Bentar, kita baca yang paling berat siapa di sini. Iya. Badannya yang paling kecil hingga paling besar. Oh salah. Kan ini kita dari kiri ke kanan ya. Kita tadi urutannya. Dari yang paling kiri kan yang paling besar ya yang di sini tadi. Salah, berarti yang W ini paling kecil ya. Kalau paling kecil berarti bukan biskuit makanannya. Tadi yang paling kecil makanannya adalah bakso. Berarti jawabannya yang A ya, bakso. Karena si Wanara paling kecil ya. Oke, kita tadi mengurutkannya tadi yang ini dari besar ke kecil ya. R lebih dari T. T kan besaran R daripada T ya. Nah, baik, nomor 61 sampai 65 langsung kakak bacakan aja ya itunya. Opsi jawabannya ya adik-adik. Dari nomor 61. Nomor 61 jawabannya dadu ya. 61 jawabannya dadu. Nomor 62 jawabannya A. Nomor 63 jawabannya B ya, 63 jawabannya B. Nomor 64 jawabannya B juga. 65 jawabannya yang E ya. Nah, jadi bisa kalian cari sendiri jawabannya, caranya ya. Karena di sini sudah terlalu panjang kakak bahas hitung-hitungannya. Nanti gantian dulu ya. Gantian lagi kalian yang mencari jawabannya. Jadi sekian dulu adik-adik pembahasan kali ini ya. Jadi untuk TWK dan TKP-nya nanti kakak buat video terpisah ya. Tapi hanya kunci jawabannya saja. Jadi sekian dulu adik-adik pembahasan kali ini. Apabila ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan ke kakak ya. Jadi sekian dulu. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.